Hey you, what's up guys, balik lagi di channel gue Bang CN. Nah, di video kali ini aku nggak lagi ada di luar dan nggak lagi bikin video vlog ya. Tapi di video kali ini aku bakalan bikin video tips and trick gitu ya, buat kalian yang pengen belajar ngelas dan pengen terjun ke dunia pengelasan gitu. Oke guys, buat kalian yang pengen terjun ke dunia pengelasan dan buat kalian yang awam banget dengan teknik-teknik pengelasan itu bagaimana aja gitu. Jadi teknik pengelasan itu dan posisinya itu ada berbagai macam. Jadi posisi pertama itu yaitu downhead, terus overhead, dan ada lagi yang namanya vertikal, horizon. Nah, jadi bang, apa aja sih yang harus dipelajari buat aku yang awam banget nih dan pengen belajar ngelas gitu. Jadi yang pertama kalian harus pelajari itu yaitu posisi downhead, karena itu merupakan posisi pengelasan yang paling gampang dan dasar banget gitu. Oke guys, nah di sini ada contoh plat yang belum dilas sama sekali. Nah, jadi kalian pasti bertanya-tanya, kenapa plat ini nggak dibikin rapat, kok dibikin agak renggang kayak gini? Ini bertujuan agar pada saat kalian melakukan pengelasan pertama, itu lelehan dari kawat las kalian itu masuk ke dalam dengan sempurna. Nah, contoh kayak begini nih guys, ini yang sudah selesai diisi, nanti bakalan dilakukan pengelasan kedua. Nah, pada saat melakukan pengelasan kedua nanti, itu biasanya diusahakan menggunakan api yang cukup besar. Kenapa menggunakan api yang cukup besar? Itu bertujuan agar pengelasannya lebih kuat dan las-lasan kalian itu terlihat lebih rapi. Sebenarnya tergantung kawatnya juga sih, karena setiap ukuran kawat itu ada setelan apinya masing-masing. Kayak contoh nih, kawat yang berukuran 4 mm itu biasanya menggunakan api sekitar 195 sampai dengan 200. Dan untuk kawat yang ukurannya 3,2 mm itu biasanya menggunakan api sekitar 132 atau sekitar 140. Itu untuk pengelasan posisi downhead ya. Nah, untuk gerakannya sendiri kalian bisa lihat di video ini. Kita tarik ke kiri dulu, terus tarik ke kanan lagi dengan menggeser kawat sedikit ini sedikit ke belakang. Dan pada saat kalian menggeser kawatnya itu sendiri, itu usahakan jangan terburu-buru, karena nanti hasilnya nggak bakalan bagus dan las-lasan kalian itu bakalan gagal gitu. Nah, itu untuk pengelasan satu pas gitu, karena nanti di posisi downhead itu ada lagi pengelasan yang namanya 2 pas, terus 3 pas, 4 pas sampai 5 pas biasanya. Nah, untuk pengelasan satu pas sendiri, kalau kalian udah gagal pada saat pengepingan pertama itu, nanti mau nggak mau kalian menggunakan gerinda untuk membersihkannya, karena biasanya kalau dilas ulang lagi itu nggak bakalan bagus lagi hasilnya. Oke guys, setelah dilakukan pengisian dan dilakukan pengelasan untuk yang kedua kalinya atau biasa dibilang pengepingan, dia bakalan rapi seperti ini. Dan sambungannya pun rapi kayak gini. Karena di sini abangnya mengelas dengan gerakan yang aku maksud tadi atau gerakan membundar. Jadi sekalian aja aku contohin gerakannya seperti apa gitu. Oke, di sini kita menggunakan kawat 4 mm. Nah, sebenarnya gerakannya itu nggak terlalu susah juga sih. Cuma kalian perlu terbiasa aja dengan gerakannya gitu. Nah, jadi contohnya tuh seperti ini. Bentar, aku deketin kameranya dulu. Nah, jadi gerakannya itu seperti ini guys. Bundar, bundar, bundar. Terus kalian tarik ke belakang sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan sampai kawat las kalian itu habis. Jadi gimana guys, kalian udah mulai paham? Dan kalau kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi sedikit videonya. Dan aku saranin buat kalian yang belajar itu langsung aja sambil nonton dan sambil praktek juga gitu ya. Nah, oke guys, di sini ada las-lasannya udah jadi dan kalian bisa lihat sendiri ini ada kulitnya. Nah, ini kalau kalian udah mantap, kalian udah mahir lah ngelasnya, itu kulitnya itu bakalan koyak sendiri, nggak perlu kalian ketok-ketok lagi gitu.
Kau hadir dalam hidupku, berikan. Oke guys, gimana? Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Dan aku di sini mau nekanin kalau aku di sini juga bukan seorang pro dan juga bukan mau menggurui kalian, karena aku juga masih harus belajar lagi dan belajar lagi. Nah, buat kalian yang belum paham dan mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Di duniaku, kau berikan senyum di hariku, kau ada di saat. Dan sekian video tutorial dari aku, dan see you next video. Warna di duniaku. Apa kabar Kanda? Lama tak jumpa, rasanya hampir 2